Masih ada kesulitan, masih ada ketidakadilan, masih ada permasalahan, masih ada ketidakpastian. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersatu, berkolaborasi untuk menuntaskan pekerjaan rumah kita. Aman, damailah negeriku. Sehat, bahagia seluruh rakyatnya. Sarang hiu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, setelah wejangan dari Pak SBY, sekarang lanjut, yaitu dari anaknya, Edi Baskoro Yudhoyono. Ini dari mahasiswi Genset, pidato kemerdekaan dari Raden Mas Tumenggung Noto Hambang Ibas. Mohon tonton dengan hikmat. Nah, seperti ini videonya. Masih ada kesulitan, masih ada ketidakadilan, masih ada permasalahan, masih ada ketidakpastian. 2 tahun lebih bangsa kita diuji dari 77 tahun negara ini merdeka. Penyelesaian pandemi, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan bangsa tetap jadi prioritas kita. Ya, menurut saya sih ketika ada wejangan dari Pak SBY dan Mas Ibas, bagus sih, bagus. Menurut saya wejangan itu bagus lah. Dan Presiden Joko Widodo pasti tidak akan menyuaiki wejangan dari yang diberikan oleh Pak SBY dan juga oleh Mas Ibas. Saya yakin pasti didengarkan dan akan dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Saya yakin itu. Ya, tetapi kita kan sudah tahu ya karakter dari mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana cara memimpin pada periode 2004 hingga 2014. Kita semua tahulah apa yang dilakukan Pak SBY dan bahkan juga Edi Baskoro Yudhoyono. Dan ketika memberi wejangan, ya sontak netizen-netizen malah bingung. Seharusnya kan wejangan untuk dirinya sendiri ya. Masyarakatlah yang bisa menilai dari wejangan tersebut. Ya, tetapi Pak Presiden pasti akan mendengarkan kok wejangan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan bahkan Edi Baskoro pasti didengarkan. Oke, lanjut. Hari demi hari kita lalui bersama. Satu demi satu tantangan kita selesaikan bersama. Tapi tetap saja permasalahan itu datang. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersatu, berkolaborasi untuk menuntaskan pekerjaan rumah kita. Untuk apa? Indonesia yang lebih sehat, Indonesia yang lebih kuat ekonominya, Indonesia yang lebih merata pembangunannya. Ya, tapi kita tahu kan, sekarang pembangunan di Indonesia sudah merata lah semenjak dipimpin oleh Presiden Jokowi. Nampak pembangunan kian masif dan bahkan sampai ke pelosok-pelosok penjuru tanah air. Dulu saja di perbatasan tanah air, belum ada listrik, belum ada apa, sekarang sudah ada. Pembangunan jalan juga sudah merata di sana. Bahkan sekarang jalan tol sudah memasuki wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh jalan tol, sekarang juga ada. Bahkan rumah sakit, bandara, pelabuhan sekarang sudah hampir di setiap pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurang apa coba? Bendungan, saluran irigasi, waduk dan lain sebagainya. Sehingga mengantarkan Indonesia kemarin yaitu diberi penghargaan internasional, yaitu swasembada beras, swasembada pangan. Itu sungguh keren sekali. Bahkan kemarin juga Presiden Joko Widodo memamerkan yaitu Indonesia surplus 106 triliun. Makanya hingga sampai saat ini subsidi gas, LPG dan bahkan BBM tetap disubsidi oleh pemerintah, sehingga inflasi terkendali dan harga kebutuhan pokok juga terkendali. Itulah selama ini yang dikritik oleh Ibas. Lanjut. Dan Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan sosial untuk semua. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Dirgahayu Indonesiaku, maju terus bangsaku, aman, damailah negeriku. Sehat, bahagia seluruh rakyatnya. Amin. Sarang hiu. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Berkolaborasi dengan kebo, ya malah tenggelam. Ya, lah untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Fraksi Partai Demokrat DPR menyampaikan selamat hari ulang tahun HUT ke-77 Republik Indonesia. Pada usia tersebut, sejumlah tantangan dan permasalahan masih dihadapi bangsa yang harus dihadapi bersama.
Kami yakin bangsa kita ini masih banyak tantangan, masih banyak permasalahan, masih ada kesulitan dan masih ada ketidakpastian. Di sana-sini, ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 16 Agustus 2022. DPR, khususnya fraksi Partai Demokrat, akan terus bekerja secara penuh menyerap segala aspirasi masyarakat, serta mendukung segala kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan memperhatikan kesejahteraannya. Seraya tentunya mendorong kepada pemerintah agar terus memperhatikan pembangunan secara merata. Di sisi lain, kami juga menginginkan bangsa kita harus terus berkolaborasi, ujar Ibas, dengan seluruh stakeholder di seluruh Indonesia, baik unsur bisnis dan juga masyarakat luas. Kami berharap agar keamanan dan konsolidasi pembangunan pasca pandemi ini dapat berjalan lancar, sambung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu. Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian-capaian pemerintah sepanjang 2022 dalam sidang tahunan MPR pada Selasa 16 Agustus 2022, termasuk surplus anggaran pembangunan dan belanja nasional APBN sebesar 106 triliun. Sampai pertengahan tahun ini, APBN juga surplus 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik 502 triliun pada 2022 agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi, kata Presiden Jokowi saat berpidato pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 di Gedung MPR DPR DPD RI pada Selasa. Menurut Presiden, tantangan bangsa Indonesia sangat berat karena di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Presiden menegaskan krisis kesehatan akibat pandemi ini belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi, tegas Presiden. Presiden Jokowi menyebut ada 107 negara terdampak krisis. Sebagian diantaranya jatuh bangkrut. Selanjutnya diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global, ujar Presiden Republik Indonesia. Bahkan juga diketahui, Indonesia menjadi negara yang paling cepat pulih dari pandemi. Ekonomi mulai bergerak naik. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menurut Wamenkyu, pemulihan ekonomi global saat ini dibayangi eskalasi resiko global, termasuk tantangan yang harus disikapi dengan hati-hati seperti inflasi, geopolitik, dan potensi resesi. Saat ini, kondisi ekonomi yang kita hadapi itu bergeser, bergeraknya di suatu di mana inflasi meningkat di berbagai belahan dunia. Namun kita lihat bahwa banyak negara peer group kita yang masih di bawah belum kembali ke level 2019. Kita termasuk negara yang sudah kembali, ujarnya di Jakarta 2 Agustus 2022. Menurut Wamenkyu, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil pulih melewati pra-pandemi 2019. Pemulihan itu ditandai oleh produk domestik bruto PDB real 2021 Indonesia yang berada 1,6% di atas level 2019. Menurut Wamenkyu, pemulihan ekonomi Indonesia yang cepat diiringi oleh terkendalinya inflasi dan merupakan salah satu yang paling moderat di antara peers. Wamenkyu menjelaskan, inflasi Indonesia pada Juli 2022 berada di angka 4,9% YoY, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik per 1 Agustus 2022. Angka ini masih jauh di bawah negara-negara lain yang menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi dari Indonesia, seperti Turki dengan angka inflasi 78,6%, Argentina 6,4%, Rusia 15,9%, dan Brasil 11,9%. Selain itu, level PDB real Indonesia juga menunjukkan arah yang positif dengan budget defisit sekitar 4,6%. Secara keseluruhan dibandingkan dengan banyak negara lain, Indonesia menunjukkan fundamental yang sangat kuat. Posisi relatif Indonesia menunjukkan ketahanan kita. Namun demikian kita harus tetap berjaga-jaga, ungkap Suhasil.